Mas Aryo, terima kasih sudah dikasih kesempatan buat ngomong di sanggarnya. Dan tadi saya lihat ada Mas Irsal apa? Persekat kan? Liga 2 terus ya. Liga 1 dong. Maaf ya, masih Solo duluan. Bukan ngalah, Mas, nyat kalah. Di sini sebenarnya saya tuh, ini kan belum waktunya kampanye, belum boleh kampanye, tapi saya akan kampanye di sini. Tapi kampanye buat partai lain sih. Enggak, biar nggak ngelanggar peraturan. Saya di sini sebenarnya pengen ngajak teman-teman seniman semuanya nanti di pemilu 2024 14 Februari jangan Valentinean dulu. Kalau bojonya minta Valentine, tunggu mah, jangan, saya nggak mau, saya mau nyoblos dulu. Nyoblos kamu nanti. Nah, makanya saya minta teman-teman dari seniman untuk datang ke TPS yang emang udah di setiap tempat pasti ada daerah masing-masing, dan ya nyoblos kan partai banyak, saya nggak nyuruh untuk nyoblos partai PSI kok, saya kan partai banyak, ada PDIP, ada Demokrat, Nasdem, PKS, Gerindra, PKB, P3, ada Golkar juga. Tapi ya kalau nyoblos PSI ya alhamdulillah. Tapi saya tidak nyuruh loh ya, kan saya nyuruhnya silahkan pilih. Dan jangan lupa juga nanti nyoblos buat presidennya juga. Sekarang kan ada dua itu Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Ada Pak Anies Baswedan dengan Cak Imin. Saya nggak nyebut Pak Prabowo loh, belum daftar. Belum daftar, wakilnya belum jelas ini. Ya emang belum jelas kok. Saya pengen daftar tapi belum bisa. Siapa tahu kan. Tapi balik lagi, teman-teman seniman semua bisa, kalau bisa datang ke TPS, jangan sampai golput. Tapi saya penasaran sebenarnya di Tegal ini teman-teman sukanya siapa ya? Ada Pak Ganjar, Pak Anies, atau Pak Prabowo? Suka yang mana nih? Umur saya belum bisa. Apa saya nyolong umur aja? Ganti KTP. Siapa? Ada yang di sini, ada yang pendukungnya Pak Ganjar? Tidak ada. Nggak boleh 3 periode, Bu. Nggak boleh. Ada pendukungnya Pak Ganjar nggak? Nggak apa-apa, Ibu kalau ada pendukungnya Pak Ganjar maju aja. Saya pengen tahu kenapa milih Pak Ganjar. Oh nah, ada yang berani, senang saya. Boleh Pak? Boleh. Silahkan Ibu, saya pengen tahu kenapa Ibu memilih Pak Ganjar. Kayaknya nggak nyampe. Pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah SWT. Dan yang pasti bahagia sekali saya bisa berdiri di sini, bisa bertemu langsung sama Mas Kaisang, bahkan bisa dikasih kesempatan untuk memegang mic gitu ya Pak ya. Soalnya selama ini saya belum pernah megang mic yang lain. Baik, tadi sesuai mengingat sudah sore juga, Mas Kaisang juga mungkin masih banyak ya yang mau ditanyakan sama teman-teman di sini. Tadi kenapa saya Kenapa suka dengan Pak Ganjar? Iya, yang pertama karena beliaunya itu gubernur kami. Jadi saya kan orang Tegal, orang Jawa Tengah, Pak Ganjar gubernur kami, dan saya mengikuti kegiatannya gitu, memang saya serak gitu. Hanya itu saja sih.
bukan ada embel-embel yang lain. Saya hanya mengikuti kegiatannya, entah itu apa namanya pencitraan lah, apalah saya nggak tahu, cuma saya mengikuti kata hati saya gitu. Termasuk dulu Pak Jokowi ini, saya cerita sedikit mau ada kesempatan nanti tolong disampaikan ke Bapak ya Mas Isa. Yang namanya saya itu dulu Mas Mbak, pemilihan presiden itu mesti di dalam hati saya gini, lah asal baik, palingnya kok pada baik, ending-endingnya memperkaya diri sendiri kayak gitu Pak, pikiran saya. Tapi waktu Pak Jokowi itu benar-benar saya dari hati saya, dan kalau membaca hujatan aja kok tiba-tiba nangis sendiri gitu loh. Saya awal jatuh cinta sama Pak Jokowi itu ketika nonton acaranya Mas Parto di waktu masih wali kota Solo. Mas itu apa ya dulu acara yang top banget di Trans TV itu, OPJ. Iya, saya gini, lah wali kota Mega nontonnya jagung bareng karo wargane duduk di bawah gitu loh Mas. Cuma tapi kan dari ingkang ingin ya orang keren, orang gagah gitu. Saya memang sempat orang gagah gitu, sampai kerempeng, tapi kok luar biasa ya. Terus dari situ saya jadi ngikutin Mas, termasuk jadi wali kota Jakarta sampai jadi presiden 2 periode. Saya itu tadi nggak tahu hati ya Mas ya. Yang sebelum-sebelumnya nggak pernah hati saya bicara itu ketika Pak Jokowi. Saya pengen banget, saya kalau berdoa ya Allah, mbok saya kapan dikasih kesempatan untuk bertemu Bapak, maka nanti ini kalau Bapak sudah tidak jadi presiden mungkin bisa ya aku sowan ke Solo. Kalau sekarang aneh pas pampres saya akan nemen. Saya sedangkan tidak berani terobosan gitu loh, enggak gituan ngehelan gitu anaknya gitu, tapi pengen banget bisa ketemu. Mungkin nanti kalau beliaunya sudah di Solo lagi, saya juga pengen sowan, pengen menceritakan. Nah ini tadi alasan Pak Ganjar cuma itu saja sih Mas Nesan, cuma itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya saya kasih trik ya Ibu ya. Nanti misal ke Jakarta atau nanti pas ke Tegal Pak Presiden datang, triknya satu Ibu, teriak aja, Pak saya dari Solo Sumber, pasti kepilih untuk foto Ibu. Ngapusi dikit aja, pasti tonggo iki ya. Bohong dikit aja, itu trik itu. Karena selama ini yang saya tahu ketika Pak Presiden nanti pas di Kalimantan, pas di Sumatera, ada beberapa orang selalu ngomong itu, dan pasti kepilih buat diajak foto, buat salaman. Oh ini trik semua, padahal saya tanya orang asli seorang Solo, boten Mas, kalau saking Jogja, wah ngapusi. Nah terus tadi lagi ada yang mungkin suka dengan Pak Anies di sini. Kok kosong? Ya Caimin kan santri juga. Gak ada. Ya udah Pak Prabowo deh. Siapa? Siapa nih yang mau ngomong? Monggo. Sedikit Mas. Ya. Monggo Mas, monggo. Iya, terima kasih atas waktunya, ya kan? Kenapa? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, sehat selalu untuk kita semua, salam budaya. Dan terima kasih atas waktunya, diperkenankan untuk ngomong. Dari tadi sih saya ngomong, ya kan? Ini mewakili teman-teman seniman Kabupaten Tegal dan teman-teman semuanya, artis-artis semuanya di sini, termasuk ada saya. Iya. Dan pertanyaannya, kenapa saya suka sama Pak Pak Prabowo? Jelas. Yang pertama ganteng, oke. Wibawa, kaya, ya terus kata bro. Kemudian tegas. Sudah tadi. Udah ya, udah. Yang lebih keren lagi, nanti akan menjadi calon presiden dan wakilnya nanti adalah Mas Gibran.
Jadi belum kok. Hah? Belum. Belum. Berdasarkan firasat saya seperti itu. Terus informasi. Iya. Jadi itu. Tapi dari dulu memang saya tuh suka sama Mas Gibran. Kemudian yang terakhir, kenapa saya suka sama Prabowo? Ya kan karena misi yang terakhir adalah melanjutkan ya kan kerja dari Pak Jokowi. Jadi saya semakin gandrung. Pokoknya I love you full Prabowo dan Gibran. Matur suwun, terima kasih. Ntar Gibrannya belum loh. Nanti besok. Udah dulu saja Mas Bro. Oke, sukses selalu pokoknya. Terima kasih. Kan beda. Kalau apa namanya, kalau anggota partai ngasihnya sepeda, kalau ketua umum partai ya ini aja. Beda. Bapak saya kan anggota partai, saya kan ketua umum. Ya tapi kalau saya kan ketua umum partai kecil, ya insya Allah besar. Dan mungkin sambil ini, mungkin ada teman-teman seniman yang mau diskusi bareng atau apa, silahkan. Kita tuh ini kok apa, minta saran aspirasi dari teman-teman semua. Balik lagi mau ngomong apapun terserah, mau curhat tentang istrinya juga boleh, tentang suaminya juga boleh. Kita kan pengen menangkap semua aspirasi. Dan sekali lagi saya tekankan, PSI itu partai yang fleksibel. Orang selalu ngomong, wah ini kalau tadi di tempatnya pesantren kita jadi Partai Santri Indonesia. Sekarang di sini Partai Seniman Indonesia. Iya, cuma kita fleksibel, kita menyesuaikan semua. Iya, monggo kalau ada yang, monggo. Ini Mas, ngadeg. Iya, Mas Kaisang, kalau tadi PSI kan berubah-ubah ya. Kalau saya ikutnya Partai Semok Indonesia. Oke Mas Kaisang, perkenalkan nama saya Gizato dari Karangtengah Dekat. Langsung saja Mas, terkait PSI yang jagonya ke arah milenial, bagaimana arah visi misi untuk PSI lebih dikenal ke milenial. Makanya Mas Kaisang terkait dengan saya. Terima kasih. Itu PSI, Partai Semok Indonesia. Mas. Oh, saya nggak mau marah. Nggak apa-apa, dipakai dia nanti aja. Ini ya, kalau gimana sih cara kita memperkenalkan sebagai partai milenial? Saya itu waktu saya masuk sebagai ketua umum, saya rapat di pusat, saya duduk, saya lihat kanan kiri, ini partai anak muda tapi kok kayaknya 40 semua ini. Cuma saya sendiri yang di bawah 30, tapi walaupun umurnya usianya mungkin ada yang 40, 50, 60, tapi jiwanya muda semua. Dan gimana sih kita melekatkan juga dengan milenial? Salah satunya, salah satu caleg kita di sebelah kanan ada Mas Agus. Mas Agus ini dulu Ketua Umum PB PMII. Nah, di sini ya Mas? Oh enggak ya? Oh kamu enggak nyampe sini. Kasih ya. Ada suara semua ini. Terus visi misi salah satu yang ingin kami lakukan adalah membuka lapangan kerja sebanyak mungkin, tapi bukan sembarangan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan ya kita bisa aja bilang tukang ojek kerja, kuli bangunan kerja.
Nah ini yang harus kita anak-anak muda, maaf walaupun untuk lulusan S1, S2 kan pasti harus mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kompetensinya, dengan usia produktifnya. Maaf sekali lagi, katakan S2 menjadi mitra Gojek, nggak masalah, nggak ada masalahnya, karena mau cari duit dalam segala cara itu kan terserah, nggak masalah. Cuma dalam bidangnya itu kan kita bisa sebut tidak produktif, apalagi misalnya katakan lulusan ekonomi apa. Tapi balik lagi, itu adalah kan namanya pilihan pekerjaan yang mereka pilih, ya nggak masalah gitu, karena kita harus menghormati pilihan masing-masing individu. Dan kembali lagi, kita ingin usia-usia produktif ini kedepannya mendapat pekerjaan yang sesuai dengan apa yang sesuai kompetensinya mereka. Jadi saya harap nanti kami ketika ada di Senayan, insya Allah jadi partai besar juga, kita bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk membuka pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Ini sebenarnya menarik, sejalan dengan apa yang saya lakukan dulu waktu masih menjadi pengusaha. Ya, saya masih menjadi pengusaha juga sekarang. Saya itu punya tempat latihan untuk orang-orang bidang IT, informasi dan teknologi, namanya Enigma. Kita seleksi anak-anak ini masuk ke tempat kami gratis, dikasih laptop, tempat tinggal, dikasih makan siang, pagi, siang, malam, gratis semua sama 3 bulan. Setelah 3 bulan lulus, kita kasih kerja gaji 6-10 juta. Cuma saya bisa lakukan itu hanya mentok 20-30 orang per 3 bulan. Nah, itu kenapa saya masuk ke politik, supaya saya bisa mendorong teman-teman yang ada yang sekarang lagi nyalek, supaya nanti di Senayan bisa mendorong pemuda-pemuda Indonesia itu bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Saya di sini nggak nyalak loh ya, jadi nggak usah milih saya. Cuma saya ada gambarnya. Itu ada editan jadi kelihatan ganteng. Ada aslinya gilap. Monggo ada yang lagi yang mau tanya? Monggo silakan. Pertanyaannya tentang ini loh, harus tentang seni gitu, budaya, olahraga itu juga biar nggak di Liga 2 terus. Putak-putak nyong, colong-colong nyong, kontakon sekarang nyong. Ya, ya. Tadi Mas Kaisang menyebut bahwasanya ada bicara tentang lapangan pekerjaan. Kabupaten Tegal ini punya aset kebudayaan dan kesenian yang luar biasa menurut kami. Ada beberapa yang kemudian memang masuk juga menjadi terdaftar dan tersertifikasi menjadi kekayaan intelektual komunal di nasional. Selama ini kami masih merasa bahwasanya kesenian dan kebudayaan yang kita banggakan itu masih kurang mendapat apresiasi secara di lingkup kabupaten ataupun di tingkat nasional. Ada nggak kira-kira arah berpikir Mas Kaisang yang kemudian punya itikat atau niatan untuk kemudian berkeinginan untuk mengembangkan, memajukan, bahkan menguatkan kesenian-kesenian tradisional yang saat ini mungkin bahkan sebagian sudah mulai hilang. Nah ini satu pertanyaan. Kemudian kira-kira bentuk lapangan pekerjaan seperti apa yang menurut Mas Kaisang itu bisa dan sangat tepat untuk para pelaku seni dan pelaku budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, senang banget nih kalau saya sudah tentang seni-seni ini, soalnya saya akan melempar jawabannya ke beliau. Karena Pak
Andi itu di sini nggak ya? Nggak, bukan. Oh, di Semarang, tapi nggak apa-apa. Bantu jawab karena beliau adalah salah satu penggiat seni di Partai Seniman Indonesia. Monggo. Untuk keseniannya, Bapak, memang salah satu yang dikembangkan oleh Pak Jokowi itu adalah ada dua, Pak. Yang pertama pariwisata, yang kedua industri kreatif. Dua-duanya itu bersumber dari kesenian sebetulnya. Pariwisata itu bisa tumbuh subur kalau kesenian lokal itu, kesenian tradisi itu terjaga dengan baik. Sementara industri kreatif itu membutuhkan kesenian sebagai sumber kreativitas. Jadi memang selaras kalau misalnya PSI kita memang concern ingin melanjutkan program Pak Jokowi dalam dua aspek tadi, yaitu pertama dalam bidang pengembangan pariwisata supaya kesenian tradisi ini tetap tumbuh subur, kemudian yang kedua dalam industri kreatif supaya imajinasi kesenian itu terus tumbuh di masyarakat dan bisa mendukung industri. Kurang lebih seperti itu, mohon doanya agar PSI bisa melanjutkan program Pak Jokowi dan dunia kesenian akan semakin berkembang. Terima kasih. Tadi saya sambil bisik-bisik sama Mas Aryo, Mas jadi calon bupati ya, tak dukung Mas. Karena tadi Mas Aryo bilang kalau di Solo ekosistem untuk kebudayaan dan keseniannya itu sudah terbentuk. Kalau di sini belum. Nah makanya tugasnya Mas Aryo kan. Nah, pada mau nggak kalau Mas Aryo jadi bupati? Tuh teman-teman udah pada mau. Kan teman-teman udah mau. Tinggal kan partai siapa yang mau usung. Udah PSI usung. Nah, ya, deal deh. Udah kepegang. Loh, enggak apa-apa. Kita kan mendorong anak-anak muda ini menjadi pemimpin bangsa, menjadi pemimpin di Tegal kan hal yang bagus juga. Karena tadi sekali lagi untuk menyejahterakan teman-teman seniman di sini semua, membuat ekosistem kebudayaan yang sama kayak di Solo. Bisa lah itu. Kan tinggal untuk punyanya Mas Wali Kota aja. Mas caranya di mana? Udah langsung di copy di sini. Umur 29 tahun ini ya. Oh sama berarti sama-sama umur 29. Ya. Bupati yang ini ya 2024 ya. Nah, nanti dibantu juga PSI punya satu fraksi di sini. Nanti apa calonnya Mas Aryo. Nah, langsung. Salaman sih. Sahur batin laka maning sing lakon ya anak pas asli satu maning ya siji maning Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mi'raj. Saya dari Lesbudi. Mungkin karena saya tulen di Kurang Agung, sehingga saya penasaran apa sebenarnya partai PSI itu, target yang ingin dicapai apa, kemudian solidaritas di bidang apa, susunan pengurusnya bagaimana untuk bisa mengenal jauh siapa orang-orang yang ada di dalamnya. Itu saja sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entar tadi paketnya apa saya lupa. Oh, apa itu PSI? Kita itu partai, kenapa ada namanya solidaritas? Itu adalah gimana kita bisa saling percaya dalam suatu kelompok. Makanya kita selalu mengusung anti intoleransi. Coba kita lihat ideologi bangsa ini itu kan Pancasila.
kita juga punya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kadang antar suku, antar agama masih pada ribut tuh. Orang bikin gereja tak boleh, nanti ada yang bikin ini rumah ibadah tak boleh. Padahal namanya kebebasan beragama itu harus bisa untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia. Makanya teman-teman di PSI ini selalu menggaungkan yang namanya anti intoleransi supaya semua ini bisa bersatu menjadi satu, karena target kita kedepannya adalah Indonesia Emas di 2045. Dan kedepannya salah satu yang kita ingin paling prioritaskan adalah untuk mendorong RUU perampasan aset pada koruptor. Soalnya teman-teman harus tahu ya, koruptor itu tidak takut penjara, tidak takut neraka, tidak takut korupsi, mereka cuma takut miskin. Itu toh ya, caranya gimana biar pada jerah miskin kan gitu. Tapi balik lagi, mengusung RUU perampasan aset nanti di DPR itu bukan hal yang mudah, pasti banyak ganjelannya. Ganjelannya apa? Silahkan ditebak sendiri. Tapi kami juga dari Partai Solidaritas Indonesia akan melakukan itu dulu secara internal kami. Amit-amit kalau ada yang melakukan tindakan tersebut, kita sita, kita rampas asetnya. Nanti kami internal partai akan membuat fakta integritas yang dimana kalau sampai ada yang melakukan itu, diambil asetnya gitu. Karena ya kita tahu kalau di DPR bukan hal yang mudah, tapi kalau di PSI ya kan terserah saya, perintah ketum harus pada manut. Kalau nggak mau ya keluar aja gitu. Kita mah nothing tulus kok gitu, karena kita emang mau semua apa yang kita lakukan itu untuk bangsa. Dan tadi untuk pengurus ya, pengurusnya kenapa tadi? Ini kita di sini kita mungkin jelasin dulu. Saya sebenarnya saya tahu namanya tapi ada nggak tahu jabatannya. Saya itu masih 3 minggu di sini. Jadi ini di sebelah kiri saya ini adalah Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Pak Raja Juli Antoni. Kalau saya ketua umum paling mentok-mentok 5 tahun. Kalau beliau seumur hidup. Iya, siapapun ketua umumnya, sekjennya Pak Raja Juli ini. Sebelah kirinya lagi adalah wakil ketua umum saya, Mas Andi Budiman. Caleg juga tapi nggak di sini, di Semarang. Sebelah kirinya lagi ada Mas Kausar. Kamu apa ya Mas? Ya cuma caleg aja ya. Nah, kebetulan beliau adalah caleg di Aceh gitu. Nggak di sini juga jauh. Tapi nggak tahu kok di sini. Nah, sebelah kanan saya ini yang tadi saya sudah jelaskan, Mas Agus Herlambang. Nggak nyalek juga di sini. Jadi sebenarnya percuma saya itu membawa teman-teman yang nggak nyalek di sini. Kan saya bilang saya mau kampanye tapi salah kampanye. Mas Agus itu nyalek di mana Mas ya? Indramayu sama Cirebon gitu. Terus dulu mantan tadi ketua umum PB PMII. Terus sebelah kanannya lagi ada Mbak Isyana, tapi bukan Isyana Saraswati. Bukan, cuma mepet. Beliau adalah Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Caleg di Tangerang Selatan, bukan di sini lagi. Beliau bos saya. Kalau Dewan Pembina, ketua umum itu cuma anak buah, tapi yang nyuruh saya. Gak enak nyuruh anak presiden kali ya. Nah, sebelahnya lagi ini namanya Mbak Amalia, tapi bukan
nggak di partai, bukan di Partai Solidaritas Indonesia. Mbak Amalia ini masuk ke Prokes, Pro Kaisang, tim internal saya. Kalau mau gabung Prokes bisa. Kalau Prokes nggak akan terpecah dua, karena yang ngetuain saya sendiri. Ya anggotanya juga cuma satu soalnya. Kalau kisahnya bubar langsung. Yang paling kanan ada Mbak Dani. Nyalek di mana ya? Oh, Jawa Timur. Oh, nyalek di Jember. Yang saya kenalkan di sini nggak ada yang nyalek di sini. Terus kalian ngapain sih di sini? Kayak percuma, saya udah susah-susah mengenalin satu persatu, tapi kok nggak ada yang nyalek. Bahkan Pak Wamen ini juga nyalek di Riau. Jadi bener-bener nggak ada loh yang ini nyalek. Ya udah, tapi ya kalau mau nyoblos partainya ya boleh. Tapi ya nggak nyuruh. Tapi alhamdulillah kalau dicoblos. Tapi nggak nyuruh loh ya, masih banyak partai. Terus mungkin ada yang mau nambahin? Dah. Calon dari Tegal. Ini calon bupati kami dari PSI nanti tahun depan. Mana ya? Kok caleg kita nggak ada yang ikut ke sini ya? Oh salah jadwal kayaknya. Pada nggak ke sini semua gitu. Kamu juga caleg kan ya? Nyalek juga? Iya, kamu hilang. Nyalek? Oh nggak nyalek. Oh kamu nggak nyalek. Terus ngapain di sini? Iya loh, di sini nggak ada caleg Tegal ya. Ya balik lagi kan kita nggak kampanye. Tapi kalau nyoblos ya boleh. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah lagi untuk Mas. Mas Jono selamat datang. Beliau artis tukang ojek pengkolan Mas. Iya. Yang sudah dipecat dari RCTI. Baik. Teman-teman, saya sepakat sekali tentang perjuangan PSI memprioritaskan tentang undang-undang perampasan aset terhadap koruptor. Karena apa? Kita itu para budayawan paling nggak terima Mas Kaisang. Mari kita bersihkan budaya korupsi. Padahal yang namanya korupsi itu bukan budaya Mas. Sebab kalau korupsi itu adalah budaya, berarti pelakunya adalah budayawan, bukan koruptor, ya loh. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Kaisang. Sebelum jenengan beramah tamah nanti kemudian lanjut ke perjalanan berikutnya, saya ingin memberikan kenang-kenangan wayang kepada Mas Kaisang untuk tali asih. Ya, ini wayangnya. Loh, kalau wayang ini bahaya ya Mas? Ya, bahaya. Wayang ini bahaya. Saya mau ngasih wayangnya Bapak, ya nanti kalau Mas Kaisang sudah nangkap wayang saya. Ya. Yang paling pas adalah wayang Gatot Kaca. Wah. Beliau adalah anak seorang kesatria. Mudah-mudahan namanya Werkudara. Kesatria Werkudara. Beliau adalah anaknya Werkudara yang juga menjadi kesatria. Julukannya Gatot Kaca ini adalah otot kawat balung. Sesuai dengan badannya Mas Kaisang. Ya, tapi tetap manuknya cilik. Mohon diterima Mas Kaisang. Tepuk tangan. Yeah.